Rizal Hasbiallah. Abid Abdiantara. Abid Saputra. Aina Alzara. Siapa yang pernah sakit? Pernah ke dokter? Yang sakit? Yang pernah sakit, yang pernah ke dokter? Ibu. Pernah disuntik atau tidak? Berarti kalau disuntik jarumnya masuk, gitu ya? Baik, menembus dulu. Tapi kalau misalnya saya pinjam polpek atau misalnya spidol, kita coba, akan dianggap kita tidak masuk ya. Saya ini juga tidak masuk ya. Dari 3 contoh yang Pak Guru berikan, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari ketiga tentang tekanan? Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita sudah masuk di bab 3, yaitu tentang tekanan. Baik, sebelum masuk materi lebih lanjut, ini mau tanya dulu nih. Pernah tidak kalian nonton atau kalian lihat di TV atau di YouTube misalkan tempat pencucian mobil? Banyak sekali tempat pencucian mobil, terutama di kota-kota besar, yang menggunakan pompa hidrolik untuk membantu pekerjaan mereka. Pompa hidrolik ini mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Kira-kira bagaimana sih prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat? Pompa hidrolik ini menggunakan prinsip tekanan zat. Agar kalian bisa mengetahuinya lebih dalam, yuk bersama-sama kita belajar materi tekanan. Pada bab 3 ini akan ada 3 subbab yang akan ibu bahas. Yang pertama, tekanan zat padat, yang kedua, tekanan zat cair, dan yang ketiga, tekanan zat gas. Pada video ini hanya akan fokus untuk membahas bagian pertama, yaitu tekanan zat padat. Baik, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada gambar jalanan yang berlumpur. Saat musim hujan, kalian akan sering menjumpai jalanan yang berlumpur. Nah, pertanyaannya, kira-kira ketika kalian akan bebek atau angsa ke itik, bebek atau itik atau angsa itu bisa dengan mudah berjalan di jalanan yang berlumpur. Sedangkan ayam pasti akan kesulitan. Nah, mengapa sih angsa atau bebek atau itik itu punya kemampuan seperti itu? Coba kalian perhatikan kaki angsa atau bebek ini. Kaki angsa atau bebek memiliki selaput, sedangkan ayam tidak. Jadi, pijakan kaki bebek atau angsa itu akan lebih luas sehingga dia tidak mudah terperosok dalam lumpur. Sedangkan ayam di sana tidak ada selaputnya, pijakannya lebih kecil sehingga ayam akan kesulitan untuk berjalan di tempat yang berlumpur. Lalu bagaimana kaitan fenomena-fenomena yang tadi dengan prinsip tekanan? Tekanan itu adalah besar gaya per satuan luas. Secara matematis dinyatakan dengan rumus P sama dengan F per A. P itu tekanan. Tekanan. Tadi kalian sudah menonton beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sepatu boot, kemudian ada sepatu hak tinggi, berjalan di jalan yang banyak lumpurnya. Kemudian kira-kira yang paling mantap langkahnya itu yang menggunakan sepatu boot atau sepatu hak tinggi. Boot kan? Atau kadang-kadang yang cewek ini lebih kencang pakai sepatu hak tinggi. Biasanya yang cewek yang pakai, kalau yang cowok yang pakai jadi curiga. Ya, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah ada ayam dan ada itik sejenisnya. Kalau di jalanan yang berlumpur, ternyata itik lebih cepat melangkah daripada ayam. Pertanyaannya, kenapa? Tekanan itu sama dengan besarnya gaya dibagi dengan luas bidang sentuh.
dibagi dengan luas bidang sentuh dan bidang sentuh. P sama dengan F dibagi dengan A. F ini satuannya adalah Newton. A itu adalah meter kuadrat. Ada lantai ini, ada meja. Yang paling mudah, misalnya ada balok, ukurannya sama. Balok satu, Pak Guru gambar seperti ini. Ini misalnya 2 meter, ini 5 meter. Kemudian ini tingginya anggap saja 4 meter. Kemudian Pak Guru membuat balok yang dengan ukuran sama, tapi posisinya tidak rebah. Ini kan rebah ini. Atau ini tidak ada nih jarum anunya, agaknya sudah jauh. Kemudian Pak Guru buat lagi balok dengan ukuran yang sama. Ini ukurannya 3 meter, ini 2 meter, ini 5 meter. Gambar 1, gambar 2. Kita lihat, benda yang sama ukurannya terbuat dari bahan yang sama, lalu diletakkan di atas meja. Pertanyaan kedua, manakah di antara benda 1 dan benda 2 yang memiliki tekanan yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Hah? 1 atau 2? Kalian itu harus kembali kepada rumusnya. Ya, maka lihat baik-baik. Tekanan pada benda 1 lebih kecil daripada tekanan pada benda 2. Kenapa benda 2 lebih besar tekanannya daripada benda 1? Itu Karena yang benda 2 luas bidang sentuhnya lebih sedikit pada benda 1. baik. Ibnu bilang karena benda 2 memiliki luas bidang sentuhnya lebih kecil, lebih sedikit ya, lebih kecil dari bidang sentuhnya. Apa dari benda yang nomor 1? Permukaan sentuh. Artinya semakin kecil luas permukaan sentuh, maka semakin besar tekanan yang dirasakan. Dan sebaliknya, semakin besar luas permukaan sentuh, maka semakin kecil tekanan yang dirasakan. Contohnya seperti sepatu boot dan sepatu hak tinggi tadi. Masih ingat tidak yang mana yang luas permukaan pijakannya lebih besar? Ini sepatu boot, luas permukaan pijakannya lebih besar dibandingkan sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi, luas permukaan pijakannya lebih kecil. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh sepatu boot ini akan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan yang dihasilkan oleh sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi ini tekanannya akan lebih besar karena luas permukaan pijakannya kecil. Paham ya? Jadi kalau kalian menggunakan sepatu boot untuk berjalan di jalanan berlumpur akan lebih mudah. Begitu pula dengan fenomena bebek dan ayam tadi. Kaki bebek ini memiliki luas permukaan pijakan yang lebih besar, lebih luas, sedangkan ayam luas permukaan pijakannya lebih kecil, sehingga kaki bebek ini menghasilkan tekanan yang lebih kecil daripada kaki ayam. Hal itulah yang membuat bebek bisa dengan mudah berjalan di tempat yang berlumpur. Contoh lagi ya supaya kalian lebih paham. Kalian tidak. Baik, sekarang saya berikan
Setelah selesai, nanti Pak Guru minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan presentasi. Ya. Silakan dikerjakan dengan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang mengapa pisau yang tajam lebih mudah digunakan untuk memotong daripada pisau yang tumpul. Karena pisau yang tajam memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada pisau tumpul, sehingga pisau yang tajam memberi lebih banyak tekanan daripada bata yang dipotong. Contohnya itu sebagai kita anggap seperti ini memiliki luas bidang yang agak luas daripada kita lebih menggunakan satu helai saja. Yang ini itu kita agak tajam saat kita melakukan gesekan pada area kulit maupun yang lain. Sedangkan yang agak tumpul ini memiliki luas permukaan yang lebih lebar. Jadi waktu kita gesekan tidak memiliki rasa yang terlalu kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok berikutnya, siapa yang mau maju? Baik, siapa yang mau maju? Mungkin itu saja dari Pak Guru. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.